Halo anak-anak, apa kabarnya? Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelumnya mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami, mengutus putramu Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati di kayu salib dan menebus segala dosa pelanggaran kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak datang untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita memuji Tuhan. Pada hari ini kita memuji Tuhan, yaitu di dalam dunia. Di dalam dunia hanya ada dua jalan ya. Kalau kita pilih yang sempit, kita akan masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Ya, mari kita nyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan. Sempit, mana kau pilih? Yang lewat api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia sekarang, cari dunia pasti binasa, cari Yesus pasti selamanya. Ya, kita nyanyi lagu kedua yaitu Hati yang Gembira. Kita walaupun dalam kondisi apapun juga ya, dalam kesusahan, kesedihan, tapi kita ada hati yang gembira karena Tuhan kita baik ya. Mari kita nyanyi Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah kelingkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang ya. Hati yang gembira setiap hari Tuhan senang ya. Dan kita akan memuji Tuhan lagi, satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Dia harus makin bertambah. Mari. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, kita akan siapkan hati kita. Anak-anak harus duduk diam ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kami serahkan kepada Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo anak-anak. Kita jumpa lagi dengan Lause Mung En. Pagi ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Lause akan bacakan untuk anak-anak.
nanti baru kita artikan ya. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah untuknya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 ketika Ishak anaknya lahir untuknya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki untuknya pada masa tuanya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk di pagi hari ini kami boleh membaca firman-Mu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu nanti. Tolong setiap anak-anak boleh duduk tenang, mendengarkannya dengan baik dan menyimpan dalam lubuk jantung kami. Ampuni dosa pelanggaran kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, amin. Hari ini kita akan belajar tentang Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Kenapa tertawa? Karena waktu Allah datang kepada Abraham di ayat 18-17, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, tahun yang sama seperti ini saya akan datang kembali dan akan melihat bahwa engkau, Sarah, yaitu istrimu, akan melahirkan seorang anak. Maka Sarah di dalam tendanya mendengar ini, dia tertawa. Allah bilang, Sarah kenapa ketawa? Kenapa Sarah katakan di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia melahirkan seorang anak di masa tuanya. Karena dia sudah tua, ya umurnya sudah tua di 70 lebih umurnya. Ya jadi seorang nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi kata malaikat Allah kepada Abraham, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu harus terjadi. Nah maka di ayat 21 itu kita melihat Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan. Artinya Tuhan mengunjungi, mendatangi Sarah seperti yang dijanjikan. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikannya? Kita lihat ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki untuk Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Di sini kita melihat apa yang dikatakan Allah, apa yang mau dibuat Allah, tidak ada yang mustahil. Itu pasti terjadi, pasti Allah kerjakan. Karena janji Allah itu janji yang tepat, pasti. Ya diberikan kepada umatnya, terutama secara khusus hari ini kita belajar kepada Abraham. Ya kepada Abraham yang istrinya mengandung di masa tuanya. Ya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah untuknya. Jadi mungkin sebagai orang tua, Abraham sebagai papa, dia mau cari nama yang bagus-bagus, punya arti yang bagus. Ya, setiap anak-anak di sini ada yang namanya ini, itu artinya pasti berbeda-beda. Bagus, tujuannya juga bagus. Ya, supaya nanti misalnya orang dinamakan Indah atau cantik jelita. Ya, jadi dia harapkan anaknya tuh hidupnya indah, cantik dan sebagainya. Ya, ini tujuan orang memberi anaknya nama.
Tapi di sini dikatakan Abraham menamai anaknya yang baru lahir Ishak. Ishak artinya tadi sudah Laus katakan ketawa. Dia juga nanti akan menjadi bahan ketawaan dari Hagar. Ya, dia diketawain, dibuat lucu-lucu. Ya, nama yang sebenarnya tidak baik, tidak terlalu bagus. Tapi karena ketaatan Abraham, dia taat kepada Allah, maka dia dinamai Ishak sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, jika kita melihat di pasal 17, ya, ayat 17, lalu tertunduklah Abraham tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkin untuk seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, di sini sudah jelas ya. Sarah umurnya 90, Abraham 100 tahun. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanku. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki untukmu. Dan engkau harus menamai dia Ishak, artinya ketawa. Dan aku mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Di sini kita melihat ya, Abraham umurnya hampir 199 mungkin. Ya. Jadi Sarah 80. Sudah tua, nggak mungkin mengandung. Tapi Allah buat itu terjadi. Nah, maka tadi anaknya, karena Abraham juga tawa, maka anaknya diberikan nama Ishak. Kita lihat, terus kemudian Abraham menyunat Ishak, nah anaknya itu ketika umur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. 2 kali ya. Pertama, Abraham taat memberi anaknya nama Ishak. Kedua, ini perintah dari Allah, dia umur 8 hari harus disunat. Itu kebiasaan orang Yahudi. Ya, kita melihat bagaimana Abraham itu begitu taat. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir untuknya. Nah, di sini kita melihat waktu 99 tahun Allah melalui malaikatnya berfirman kepada Abraham bahwa kamu akan melahirkan setahun kemudian. Nah, pada umur 100 tahun dia melahirkan. Selanjutnya berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ya, kata tertawa banyak di sini ya. Ya, setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Ya, orang akan ketawa, wih, nenek-nenek melahirkan. Nenek-nenek punya anak, kakek-kakek punya anak. Ya, di zaman sekarang nggak ada kakek-kakek, nenek-nenek punya anak. Selanjutnya apa lagi? Ya, lagi katanya, siapakah tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki untuknya pada masa tuanya. Ya, jadi secara manusia ini nggak mungkin. Ya, nenek-nenek susunya bisa ada air, ya nggak mungkin. Tapi inilah perbuatan Allah. Ya, Allah melakukan mujizat. Ya, orang yang sudah mandul dikatakan sebenarnya Sarah ini sudah mandul, tapi Allah membuat dia bisa melahirkan. Ini hal yang luar biasa yang kita lihat. Kita juga dapat melihat bahwa hal ini membuat Allah membuat Abraham menurunkan Ishak, yaitu nanti keturunannya terus lahirnya Tuhan Yesus. Ini keturunan yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Dari Abraham, Ishak terus turun, nanti Daud dan melahirkan yang namanya Yesus. Ini perjanjian Allah kepada manusia, janji Allah kepada manusia bahwa Allah akan mengirimkan juru selamat, yaitu Yesus, Tuhan kita yang sudah kita percaya, yang sudah mati atas dosa-dosa kita. Maka itu janji Tuhan tepat.
Janji Tuhan sudah berikan Yesus kepada kita. Siapa yang percaya Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan janji selanjutnya Yesus akan datang kedua kali. Nah, kita harus percaya janji-janji ini supaya kita suatu hari pada saat Yesus datang kedua kali, setelah sekarang kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan dijemput di udara dan kita akan dibawa ke surga. Tentu adik-adik mau kan ke tempat yang indah, ke surga, tempat yang tidak ada yang nangis lagi, tidak ada yang nakal, tidak ada yang berbuat dosa di sana. Nah, di sana kita melihat muka Yesus langsung. Ya, tempat yang indah ya. Maka kita orang yang percaya Yesus punya pengharapan. Suatu hari nanti kita akan ke surga. Tempat yang terang benderang, tidak ada malam lagi, tidak perlu lampu lagi. Ya, kiranya melalui firman Tuhan ini kita percaya bahwa janji Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Semua akan terjadi. Ya, janji kelahiran Ishak sudah terjadi, janji kelahiran Tuhan Yesus sudah terjadi, janji kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kita nantikan. Segera Tuhan Yesus akan datang. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau menolong setiap anak-anak yang sudah mendengar, mereka boleh bertekad terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih, mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.